Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kembali seperti biasa di awal minggu hadir program Parlementaria. Garapan dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Harian Rumah Disway nomor 1 Kaltim. Gimana Sobat Kom kabarnya di siang hari ini? Biasanya nih ya kalau mengawali awal pekan nih biasanya banyak banget kerjaan yang harus dilakukan karena sempat tertunda di hari libur sebelum. Dan juga di siang hari ini semua pekerjaan dari pagi bisa berjalan lancar dan nggak ada salahnya kalau di siang hari ini sambil bersantai sambil menyaksikan Parlementaria. Dan tentunya Parlementaria ini hadir untuk Sobat Kom semua dengan menghadirkan para wakil rakyat di Dewan Provinsi Kalimantan Timur untuk kita bisa lebih mengetahui dan juga lebih dekat dengan profil mereka dan tentunya kita bisa mengetahui juga apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan para anggota dewan ini dan juga PR-PR mereka di tahun-tahun 2023 ini. Bersama saya Nicita dan di samping saya ini sudah hadir juga luar biasa sekali tamu kita spesial di hari Senin ini. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Seno Aji. Iya. Waalaikumsalam Mbak Cita, apa Sehat Pak kabar? hari ini? Alhamdulillah sehat sehat. Wih, ini di mengawali awal tahun apakah sudah sibuk sekali atau bagaimana nih? Awal tahun ini Iya. cukup sibuk karena, kita persiapan segala macam mulai dari persiapan partai, Mhm, persiapan pencalekan dan lain sebagainya. mhm. Sibuk ini, Iya, jadi meskipun di awal tahun udah sibuk terus ya, sampai sampai sangat nanti di akhir sibuk. tahun juga sibuk. Kemungkinan sampai tahun depan. Oh, iya iya iya, bener bener bener, karena memasuki tahun politik juga nih, Pak, ya, di Benar tahun benar Mbak Cita. 2023. Nah, sobat kamu semua, ini kita, akan lebih mengenal nih sosok bagaimana sosok Pak Seno Aji ini. Nah, kalau bisa dibilang ya, beliau ini kan merupakan wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan juga sekretaris dari partai politik, yaitu Partai Gerindra di Provinsi Kalimantan Timur juga. Tapi ini ada yang menarik loh, karena, saya baca-baca juga, ini katanya sih sebenarnya realitas ini sangat bertolak belakang dengan beliau. Dulu sebenarnya nggak punya cita-cita menjadi, salah satu politisi juga. Nah, malahan beliau ini adalah dulu sempat bekerja sebagai ahli geologi di salah satu perusahaan pertambangan emas. Nah, apakah ini benar? Weh, bagaimana ini, Pak, ceritanya nih boleh kalau, ini kayaknya menarik gitu. Iya, jadi gini Mbak Cita, memang, dulu tahun 95 itu saya lulus dari universitas di Yogyakarta, namanya UPN Veteran. Mhm. Itu kebetulan saya mengenyam di pendidikan jurusan Teknik Geologi. Nah, kemudian setelah itu saya mencoba melamar satu perusahaan yaitu PT Kelian Mhm. Equatorial Mining di Kutai Barat, Ah, di Melaksana, kebetulan itu milik Rio Tinto Group dari Inggris. Saya lamar, memberikan lamaran dan diterima. Diterima, kemudian saya menjadi seorang junior geologis, saya di sana junior geologis. Kemudian dengan adanya training-training dari perusahaan sampai akhirnya saya di, posisi manajer. mmm. Nah, kemudian tahun 2003, ada penyelesaian, karyawan karena habis ya, Ah, emasnya habis, kemudian kita semuanya rame-rame di-PHK, ya kan. PHK massal dan saya kembali bekerja. Saya kembali bekerja, kebetulan saya diterima di Melbourne, di Australia. Saya 3 tahun di sana. oh berarti habis dari Kubar langsung ke Melbourne ya? Betul Jauh banget betul. langsung taunya. Betul, cuman cuman, tetap home base-nya di sini, Ah, home base-nya di Samarinda. Saya di Melbourne, kemudian saya pindah ke Laos, kemudian saya pikir, eee, nggak ada salahnya saya membangun Kaltim. mmm. Nah, dari situlah berangkat dari situ saya kembali ke Kaltim. Kembali ke Kaltim, kemudian saya mendirikan satu perusahaan sendiri. Saya mencoba untuk berbisnis, di hal yang sama, di pertambangan. Nah, dari situlah saya mulai melihat, berbisnis ini, ternyata untuk mengurus segala sesuatunya ini susah. Mmm. Perizinan, mohon maaf ini, sering sekali dipersulit dan Iya. lain sebagainya. Kemudian, saya melihat dari segi network juga. Mhm. Kemudian setelah itu, ada seorang kawan menawarkan ke saya, bagaimana kalau, masuk ke politik. Mmm. Saya waktu itu masih belum, sreg dengan politik, saya sampaikan nanti saja. Tahun 2009
jatuhlah tahun politik pada saat itu dan saya ditawari oleh rekan untuk, bergabung bersama partai PKB. Mmm, Awal sekali saya di partai PKB. Setahun saya mencicipi dunia politik di PKB sebagai ketua DPC Kota Samarinda, tapi saya, belum beruntung mmm, karena di tahun 2009 saya gagal menjadi caleg. Tahun 2010 kemudian saya berpindah perahu, mhm, saya melihat satu konsep, visi dan misi Partai Gerindra. Saya, eee, mengajukan diri sebagai anggota Partai Gerindra saat itu. Nah kemudian, diterima oleh Partai Gerindra dan lambat laun saya berkarya di partai itu dan saya menjadi ketua, salah satu underbaw-nya, mmm, yaitu, Satuan Relawan Indonesia Raya mhm, yang kita singkat dengan Satria. Satria, Nah di Satria, saya mengembangkan potensi politik saya selain selain juga tentu saja usaha saya berjalan. mhm, Nah terus, tahun 2014 kita mulai lagi tuh Mbak, mulai lagi kiprah di dunia politik, saya mencalonkan diri lagi sebagai calon provinsi Dapil Samarinda mhm, dan syukur alhamdulillah saya gagal. Saya gagal, tapi saya nggak putus asa. Saya melihat bahwa ini adalah satu pelajaran politik yang sangat berharga bagi mhm, saya. Tahun 2014 sampai 2019 saya tetap, berkarya di partai itu. Ada satu kejadian di tahun 2018 pada saat itu, terjadi kekosongan di struktur Partai Gerindra mhm, dan syukur alhamdulillah, pada tanggal 13 September, eee, 2018 itu ada pergantian, eee, pengurus di mana ketuanya adalah Pak Andi Harun. ya, Nah, Pak Andi Harun mempercayakan, sekretaris kepada saya pada saat itu. Nah, saya sampaikan bahwa saya akan bekerja semaksimal mungkin dan mulai disitulah saya, mengembangkan network politik saya mmm, ke teman-teman partai yang lain dan saya disarankan untuk berpindah dapil. mmm, Berpindah dapil dari Samarinda ke Kutai Kartanegara. Cukup jauh jangkauannya, eee, kita harus berjalan dari Samboja sampai ke mhm, Tabang ya kan, 18 kecamatan, berbeda dengan Samarinda, tapi saya menikmati hal itu. Saya menikmati karena ada teman-teman saya banyak ada di Tenggarong Seberang, mhm, di Muara Kaman, ya kebetulan saya banyak bisnis di sana. Nah, disitulah saya, mendapatkan mendapatkan hasilnya. Tahun 2019, saya mencoba keberuntungan saya, di dapil Kukar dan syukur alhamdulillah saya, mendapatkan tiket ke Karangpaci pada saat itu, eee, dengan suara hampir 11.000 suara. Nah disinilah saya melihat bahwa, politik ini indah sebenarnya, kalau itu dijalankan dengan baik, iya, ya. Tapi kalau tidak, ya pastinya akan ujungnya tidak baik mmm, juga. Nah, di situ saya mulai mendapatkan manfaatnya, mendapatkan manfaat dalam hal ini, eee, pertemanan kita semakin banyak, mhm, kemudian, network jejaring kita juga semakin luas, dan tentu saja ini juga menguntungkan bisnis iya bener, saya, ya kan. semakin banyak network ya, Nah, jadi semakin bisnis banyak semakin network, bagus jalannya. semakin banyak, rezeki kan Iya, begitu. Nah, kemudian, tahun 2019, kemudian 2020, Pak Andi Harun yang pada saat itu juga ada di Karangpaci, beliau mencoba keberuntungan sebagai wali kota, iya, bertarung di, kontestasi wali kota dan, syukur alhamdulillah beliau terpilih. iya, Nah, kemudian setelah terpilih dari, jadi wali kota, mmm, tentu saja mengundurkan diri iya, di bener, Karangpaci. Nah, disitulah saya diminta oleh partai untuk menggantikan beliau sebagai, wakil ketua DPRD. mmm, Nah, jadilah sampai saat ini, eee, saya yang pernah
eee, bekerja di pertambangan, sama sekali tidak mengerti dunia Iya. politik. Karena saya bergaul, saya mencoba belajar dan tentu saja itu harus dari hati, harus Mhm. ikhlas. Karena kalau setengah-setengah, Pak Andi Harun adalah guru saya. Beliau selalu mengatakan, "Jangan, berpolitik setengah-setengah." Nah, kalau setengah-setengah lebih baik tidak usah Mhm. berpolitik. Nah, itu saya lakukan, Mbak. Iya. Saya lakukan, saya all out. Nah, disitulah ada hasilnya dan ada, buah yang jatuh ke saya. Mhm mhm. Gitu, Mbak Iya, Cita. cukup, luar biasa ya perjalanan. Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga nggak sih Pak belajar di politik Oh, ini sangat sama guru-guru ini otodidak, ya? sangat otodidak Mhm. karena, tidak ada pelajaran politik sebelumnya. Iya. Saya bukan sarjana sosial, saya bukan keturunan dari politik Mhm. juga. Ya kebetulan bapak saya, saat itu adalah pegawai negeri sipil, golongan 3, otomatis ya golongan golongan menengah ke bawah lah ya. Saudara saya juga banyak, ada 6 orang saudara dan, syukur alhamdulillah kami semua, bisa meraih S1. Mhm. Nah setelah itu kita sudah nggak dapat apa-apa lagi, kita disuruh ya orang Mandiri tua untuk ya? mandiri dan sayalah satu-satunya, keluarga yang hijrah dari kebetulan saya dari Semarang, dari Mhm. Jawa Tengah, saya hijrah dari Semarang ke sini. Mmm. Nah, jadi dari situlah, pengalaman hidup saya Iya iya. yang seorang diri dan sebatang kara Iya, ini. padahal udah ke Itu Mbak, Melbourne tetap kembali ke sini ya Pak ya? tetap kembali karena sudah minum air Iya mata iya iya. saya. Tapi sepanjang perjalanan Pak Seno ya, Iya, ini memulai karir politiknya dari partai satu ke partai lainnya. Ini, mhm. ada nggak sih hal-hal yang luar biasa yang bisa Pak Seno ambil seperti itu hikmahnya? Ya sebenarnya kalau, partai itu di mana-mana kan visinya kan sesuai dengan, garis arah perjuangan mereka. Iya. Kalau dulu saya di PKB memang, partainya adalah agamis Mmm. nasionalis. Jadi agama yang didepankan, karena memang itu basisnya dari NU dan kebetulan saya juga dari keluarga NU. Nah, di situ, sangat berbeda waktu saya berpindah ke Gerindra. Gerindra ini partai nasionalis, memang, di belakangnya adalah agamis, nasionalis, agamis. Tapi, mengedepankan, wawasan kebangsaan Indonesia dan Mhm. lain sebagainya. Nah, ini yang saya melihat, potensi yang luar biasa di partai ini, karena nilai-nilai kebangsaan yang ada itu, lebih tinggi, Mbak, lebih Iya. tinggi. Nah, itu saya rasakan dan saya sudah mengenyam pendidikan dasar di Hambalang, di mana saya juga di-training oleh teman-teman TNI di sana, bagaimana, membentuk karakter, orang anak bangsa ini. Mhm. Gitu, Mbak Cita. Iya. Jadi juga bisa dikatakan Pak Seno ini udah nyaman juga ya untuk, menjadi bagian dari politik seperti itu? Betul betul, Mhm. saya merasakan kenyamanan ini dan, Iya. insya Allah saya akan istiqomah lah di sini. Iya, amin ya rabbal alamin ya. Nah, menjadi, wakil rakyat nih ya di Ya Karangpaci seperti itu, ya. beberapa, tahapan juga sudah Pak Seno lalui. Lalu apa sih yang hal-hal suka atau dukanya seperti itu menjadi wakil rakyat terutama untuk Provinsi Kalimantan Timur? Kalau sukanya, Banyak network jelas ya, Pak, ya? banyak hubungan, Iya. betul, kemudian banyak bertemu dengan rakyat, dengan masyarakat, itu, satu hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Misalnya saya, berjalan-jalan ke Muara Mhm. Badak, ketemu dengan, petambak di sana, mereka cerita, kesulitan mereka, kemudian apabila saya bisa bantu walaupun mungkin sedikit ya, kita bantu bibit, mungkin 1 juta atau 2 juta, tapi ternyata setelah 3 bulan mereka melaporkan bahwa, mereka bisa panen melimpah, kemudian, setelah ini mereka mengembangkan, wah itu kita bagi kami, bagi saya itu satu hal yang luar Mhm. biasa. Yang kita bantu sedikit, masyarakat bisa berkembang dan, menjadikan ekonomi kerakyatan Bener. semakin tinggi gitu, Mhm. Mbak. Ya itu yang sukanya. Mhm. Cuman dukanya memang, kadang banyak ya ini tidak bisa dinafikan bahwa banyak juga masyarakat yang selalu menggantungkan diri. Ya jadi, sedikit-sedikit mereka, minta bantuan Iya. tapi tidak ada hasilnya. Nah Mhm. ini juga sering, terjadi.
tidak ada hasilnya, tapi mereka selalu meminta terus. Pernah beberapa kali di kelompok masyarakat saya sampaikan bahwa kami ini di wakil rakyat, bukan malaikat. Mhm. Kami bukan pencetak uang dan kami tidak bisa selalu memberikan bantuan ke kelompok yang sama. Karena banyak kelompok yang harus dibina dan tentu saja kita juga harus ada feedback-nya, ada hasilnya yang mereka rasakan. Nah ini, masih banyak pola masyarakat yang seperti itu. Nah ini kita perlu didik, perlu berikan, pencerahan ke masyarakat itu. Iya. Itu ya, dukanya seperti itu, Mbak Mhm. Cita. Tapi overall banyak sukanya ya, Pak, ya? Overall Iya iya. banyak sukanya ya. Kita gimana ya, Mbak Cita ya, kita ke masyarakat, mereka kasih 1 karung Iya. beras, ya kan? Heeh. Nah, kemudian mereka kasih sayur-sayuran, wah itu luar biasa. Kita sudah lupa waktu itu kita memberikan apa, tiba-tiba mereka datang, "Pak Seno ini karena, kemarin ada bantuan begini, akhirnya kami berhasil." Wah itu Oh, senang sekali itu, nggak bisa diungkapkan nggak lagi bisa ya, Pak, ya? diungkapkan, bener. Karena juga membuat orang lain senang itu pahalanya besar banget ya, Pak, Iya, ya? insyaallah Insyaallah. insyaallah. Ya, baik sobat Kamu semua, seru sekali ya obrolan kita mengenal lebih dekat sosok Pak Aji ini ya, Pak Seno Aji ini, dari yang, tidak punya cita-cita menjadi politisi akhirnya juga merasa nyaman sekarang ya bergelut di dunia politik. Kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Seno, tentunya setelah jeda berikut ini tetap di Parlementaria. Oh? Hmm? Halo? Selamat! Anda adalah pemenang untuk hadiah mobil senilai 200 juta. Wah, yang benar. Benar, tapi Bapak mesti bayar pajak di muka. Waduh, berapa? Cuma 2 juta saja. Bu, sini Bu. Ada apa, Pak? Aduh, Wajah Bapak bahagia sekali. Aduh, Gemes aku. Bu, Bapak ada kejutan. Hah? Kejutan apa, Pak? Bapak dapat hadiah mobil. Bapak jangan mengada-ada ah. Enggak, Bu. Kayaknya ada yang seru nih. Bapakmu dapat hadiah mobil. Wah, serius, Bu? Hehehe. Iya. Wah, kita bakal punya mobil, Pak. Wah, bisa buat antar aku ke sekolah ya, Pak. Tadi kalau mobilnya sudah datang, bukan cuma buat antar kamu sekolah, tapi juga antar ibumu ke pasar. Sesekali Bapak pingin bikin ibu senang. Alah, ibu ke pasar jalan kaki saja. Woi, bapakku dapat hadiah mobil. Wah, hadiah mobil. Yang benar. Siapa yang dapat mobil? Pak Jaya, Kak. Masa? Paling tipu-tipu? Hah, tipu-tipu? Iya, modus penipuan. Hoax. Lagi marak yang begitu. Wah, gawat kalau bapakku ketipu. Bapak kayaknya ketipu deh. Hoax itu, Pak. Hoax? Pak Jaya yakin dapat hadiah. Jangan-jangan cuma kabar bohong. Kena scamming itu. Modus buat menipu Pak Jaya. Aku cek websitenya aja abal-abal. Mereka menyebarkan berita palsu. Hati-hati Pak Jaya. Lah, jadi Bapak nggak dapat hadiah mobil? Waduh,
Bapak sudah kadung transfer ya? Belum sih, Bu. Mana ada Bapak duit segitu? Bapak itu gampang percaya, mudah kena tipu. Lain kali diteliti lagi ya. Iya, Bu. Iya. Aduh. Ya, nggak jadi dapat mobil dong. Hehe, sepertinya begitu. Besok-besok lebih hati-hati ya, Pak. Maunya seneng, malah ketipu. Ngomong-ngomong, Bapak kalau dapat hadiah sungguhan, mau dibeliin apa? Hehehe, iya. Mau Bapak beliin kerupuk biar dapat banyak. Biar semua kebagian. Biar tambah rame ya, Pak. Beli getuk di pasar baru. Makanya pakai siomay. Biar bapakku bonceng cuma naik motor butut. Rasanya kayak naik bajai. Burung derkuku, burung kutilang. Anakku Ayu yang paling Bapak sayang. Ya, Sobat Kom semua masih di program Parlementaria, persembahan Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dan juga Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Dan Parlementaria ini juga bisa Sobat Kom saksikan tentunya ya di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook nomor 1 Kaltim. Masih bersama saya di sini hadir Pak Seno Aji ya di segmen kedua. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kita tahu lebih dekat mengenai sosok profil dari Pak Seno ini. Nah, di segmen kedua ini kita akan lebih dalam membahas mengenai program-program kerja terutama dari DPRD sendiri, Pak Seno selaku Wakil Ketua DPRD dan juga beberapa hal yang mungkin nanti akan dilakukan oleh Partai Gerindra, strategi apa di tahun 2023 ini. Pak Seno beberapa waktu lalu sepertinya ya Ya. sudah melakukan banyak sosialisasi juga ke Kutai Kartanegara seperti itu ke berbagai wilayah di Kukar. Nah, ini boleh dong diceritain seperti kemarin juga ada sosperda mengenai produk hukum. Ini masyarakat ini seperti apa nih? Ya, jadi kalau tugas kita itu kan ada 3 sebenarnya Mbak ya, yang mungkin semua masyarakat sudah tahu lah. Di mana kita yang pertama adalah fungsi di penganggaran. Ya. Kemudian yang kedua fungsi di pengawasan dan yang 3 paling penting adalah fungsi di legislasi. Nah, DPRD ini karena sedikit berbeda dengan DPR RI sehingga fungsi legislasi ini dirubah menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah. Nah, di sini adalah tupoksi kita dalam berdewan atau ber-DPRD. Tahun lalu kita sudah menelurkan banyak perda, kemudian ada beberapa perda yang di-carry over di tahun 2023 ini, antara lain adalah Perda RT/RW yang saat ini sedang berjalan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita sahkan. Kemudian juga ada beberapa pansus terutama di bidang pertambangan yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di Komisi 3 dan lain sebagainya. Nah, kita berharap bahwa perda-perda itu diketahui oleh masyarakat. Terutama yang tadi Mbak Cita sampaikan itu ada perda bantuan hukum. Iya. Nah, perda bantuan hukum ini sebenarnya sudah kita sahkan tahun 2019 yang lalu. Tapi masyarakat saat ini banyak yang belum tahu. Bahkan peraturan turunannya pun yaitu Pergub belum ada. Kemudian kami doronglah ke pemerintah provinsi agar segera mengeluarkan peraturan gubernurnya sebagai turunan dari perda itu. Kita sosialisasikan ke masyarakat bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum secara gratis
yang saat ini sudah diselesaikan peraturan daerahnya dan sudah ada, peraturan gubernurnya yang Iya. sudah diturunkan. Nah ini mereka, senang sekali, begitu kami menyampaikan ini ke masyarakat secara, bergelombang ya, artinya 55 anggota dewan menyampaikan hal yang sama Nah, ke seluruh masyarakat di Kaltim. Nah akhirnya dampaknya cukup luar biasa karena masyarakat yang tidak mampu, yang ingin adanya keadilan, nah mereka bisa tahu jalurnya LBH mana yang difasilitasi mmm, oleh, pemerintah Kaltim. Ini salah satu contoh. Nah kemudian perda-perda lain yang sangat, krusial dengan sangat vital adalah perda, rencana tata ruang iya, wilayah yang sedang kita kerjakan. Nah ini, dikarenakan adanya, ibu kota negara dan saat ini BPN juga sedang menyelesaikan, mhm, perbatasannya. Nah kita ingin adanya, rencana tata ruang wilayah yang sesuai untuk Kaltim. mmm, Karena ke depan, tidak dipungkiri bahwa kita akan kehilangan wilayah seluas 250.000 hektar. iya, Nah, 250.000 hektar ini akan, dikelola oleh badan otorita. mhm, Nah, badan otorita inilah yang nanti berfungsi sebagai pemerintah di ibu kota negara. Kemudian Kalimantan Timur itu, akan ada di sebelahnya. Jadi mereka sudah bukan Kaltim mmm, lagi. Jangan salah bahwa kita sering menggaungkan bahwa Kaltim saat ini ibu kota iya, negara. Nah itu, saat ini, tapi setelah Undang-Undang IKN dibentuk, maka, ibu kota negara punya wilayah sendiri, punya kekuasaan sendiri. Nah, yang paling banyak diambil itu adalah terutama di Kutai iya, Kartanegara, itu daerah pesisir dipindahkan semua ke ibu kota negara, daerah Lokulu, Lojanan, sampai ke Jonggon juga diambil, sehingga, mungkin hampir 300.000 jiwa, oh, pindah dari Kaltim mmm, ke IKN, IKN. Nah ini, kita perlu, benar-benar melihat, rencana tata ruang wilayah yang baik, mmm, di mana kita menempatkan daerah industri, kemudian di mana kita menempatkan daerah pertambangan. Nah ini sedang digarap oleh pansus mhm, kita dan, kita berharap akhir bulan Januari ini, sudah bisa kita sahkan, maaf, akhir bulan Februari ini bisa kita sahkan. Setidaknya itu yang PR dari 2022. mhm, Kalau perda-perda yang baru, kita ada beberapa, kemarin kita sedang paripurna, sudah paripurna, ada 4 ranperda yang sedang kita garap. mhm, Yang 2 ranperda adalah, usulan dari pemerintah provinsi, yang 2 lagi adalah inisiatif dari DPRD. mhm, Nah, jadi sudah ada 4 ranperda yang akan kita, selesaikan di 2 bulan ke depan, mhm, mhm, mhm. gitu Mbak Citra. Itu berarti, beberapa rencana yang belum selesai di tahun 2022. Benar benar. Nah, selain itu apalagi Pak yang akan dilakukan di 2023 ini? Kalau 2023 memang, kita akan lebih banyak, karena ini awal bulan ya, Mhm, kita akan lebih banyak, membuat rencana kerja terlebih dahulu. mhm, Kita sudah membuat tim Renja, Renja DPRD, mereka sedang bekerja, tentang apa yang akan dilakukan. Kalau kemarin kita sudah, membuat sosialisasi Perda, kemudian ditambah dengan sosialisasi kebangsaan. Sosialisasi kebangsaan ini, juga penting karena kita melihat adanya, degradasi masalah kebangsaan di Kalimantan mhm, Timur. Teman-teman di masyarakat terutama, mereka sudah banyak yang lupa tentang Pancasila, iya, banyak yang lupa bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di sinilah, kita sampaikan, kita datang ke masyarakat, kita sosialisasi 4 pilar wawasan kebangsaan mhm, kita sampaikan. Setelah adanya sosialisasi kebangsaan, kita juga akan lakukan, yang namanya Kundapil atau mhm, kunjungan dapil. mhm, Kunjungan dapil ini juga penting bagi teman-teman anggota dewan untuk tentu saja merawat, iya, konstituennya, kemudian melihat, apa namanya, masyarakat secara langsung. Nah ini kenapa kita lakukan ini, karena
kita ingin teman-teman di Karangpaci ini kembali ke masyarakat, Iya. kembali ke dapilnya mereka untuk melihat secara langsung. Kita tidak ingin mereka akhirnya dicap atau mempunyai stigma yang negatif kalau sudah duduk lupa berdiri, kalau sudah duduk lupa kembali ke masyarakat. Nah ini kita hilangkan stigma ini. Mhm. Kita mencoba menghilangkan itu. Karena memang anggota dewan adalah wakil rakyat ya, Pak, ya? Itu yang harusnya Iya, terjadi kan. bener bener bener. Ya. Nah, itu tadi berbicara mengenai beberapa plan dan juga, rencana kegiatan yang dilakukan, di tahun 2023 ini ya. Nah, kalau berbicara masalah kepartaian nih, ya ini kan memasuki juga di tahun politik nih, Pak, ya. Ya. Kira-kira nih dari teman-teman dari Partai Gerindra sendiri, ini ada nggak maksudnya, planning-planning yang akan dilakukan ini tentunya untuk, yang lebih mensejahterakan masyarakat, seperti itu? Ya. Partai Gerindra atas instruksi dari Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum kami, Ketua Dewan Pembina kami, beliau selalu menyampaikan di setiap kita datang Rapimnas, beliau selalu mengatakan, kembalilah ke masyarakat, kembalilah ke petani, kembalilah ke nelayan, peternak, dan lain sebagainya. Kenapa beliau concern di posisi itu? Karena setelah kita melihat 3 tahun pandemi, itu ternyata petani, nelayan, peternak itu sumber ekonomi yang tidak turun. Iya. Tidak pernah adanya gelombang tsunami membuat mereka rugi, tidak pernah. Nah, ini yang kemudian kita bersama-sama dengan teman-teman di Dewan, di Partai Gerindra, kita mencoba untuk memberikan stimulus kepada para petani itu. Di DPR RI kita ada Pak Budi Satrio Jiwandono. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi 4 dan Komisi 4 itu bidangnya yaitu petani, nelayan, peternak. Iya. Nah, banyak sekali bantuan beliau yang turun ke Kalimantan Timur. Teman-teman di Kaltim mungkin sudah paham lah. Turunnya bantuan ke kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok peternak, itu banyak sekali. Kemudian saya sendiri juga memberikan aspirasi saya ke sana sehingga kita bisa selaras, kita bisa benar-benar ingin mewujudkan Kaltim ini satu adalah swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini tidak hanya beras, tapi kita juga mencoba untuk membangkitkan petani di bidang jagung, kemudian di bidang ketela pohon, Ya. kemudian juga di bidang perikanan dan peternakan. Nah, ini yang kita jalankan. Semua partai anggota Dewan Partai Gerindra itu juga melakukan hal yang sama. Sehingga saat ini Partai Gerindra atau teman-teman dewan di partai ini juga sudah benar-benar membumi lah. Ini yang saya pantau. Saya pantau di 10 kabupaten kota, saya selalu berkomunikasi dengan mereka karena posisi saya sebagai sekretaris DPD, bagaimana mereka bekerja untuk rakyat. Nah, kemudian dari situlah kita akhirnya saat ini mulai menjaring calon legislatif. Kita mulai jaring, kita mulai buka pendaftaran, dan insya Allah nanti di pertengahan bulan kita akan finalisasi, lakukan rapat pleno tentang bakal calon legislatif internal Partai Gerindra. Nah, kita akan selesaikan dalam bulan Maret ini, karena nanti bulan Juli itu kita sudah harus mendaftarkan diri ke KPU untuk sebagai DCS. Gitu, Mbak. Wih, luar biasa ya. Berarti memang semua sekarang sudah membumi seperti itu ya? Insya Allah begitu ya. Gerindra ya. Insya Allah begitu ya. Dan lain itu ada lagi nggak yang dilakukan oleh Partai Gerindra? Kalau Partai Gerindra kan memang partai nasionalis ya. Jadi semua lini kita perjuangkan, tidak hanya di pertanian, tapi juga di pendidikan. Salah satu contohnya kemarin di Kaltim dari 13 triliun APBD saat ini meningkat menjadi 17 triliun. Nah, ini sangat signifikan. Nah, 4 triliun ini kan tentu saja 20%-nya dari 4 triliun ini kita dedikasikan untuk dunia pendidikan.
Nah, kalau 17 triliun maka ada 3,4 triliun atau 3,5 triliun Mhm. APBD kita yang akan kita berikan ke pendidikan kita, terutama pendidikan atas Mmm. SMA dan SMK. Nah, tapi kami melihat bahwa eh, arah dari pendidikan ini belum begitu clear, belum begitu terarah. Nah, kita selalu panggil Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur untuk sama-sama melihat potensi SMK dan SMA kita, di mana tentu saja kalau SMK punya target-target kejuruan yang untuk kedepannya. Iya. Nah, kita bekerja sama dengan BLK, kita bekerja sama dengan badan otorita supaya eh, tenaga kerja lulusan SMA dan SMK itu bisa kita sertifikasi. Iya. Kemudian setelah sertifikasi kita bisa berikan ke IKN untuk dipekerjakan di sana. Nah, ini yang kita lakukan, Mbak. Kita lakukan, kita mensupervisi dan kita memberikan arahan, masukan ke Dinas Pendidikan, dan syukur alhamdulillah Dinas Pendidikan juga menerima masukan tersebut dari teman-teman fraksi Gerindra. Kebetulan juga kami menempatkan satu orang anggota fraksi kami di Ketua Komisi 4, itu ada Reja Palepi namanya. Mhm. Nah, kami tempatkan dia di Ketua Komisi 4 untuk juga ikut membangun pendidikan di Kaltim. Karena Komisi 4 salah satunya adalah di bidang pendidikan. Wih, luar Gitu. biasa ya. Mudah-mudahan juga, apapun rencana yang dilakukan terutama untuk mensejahterakan masyarakat ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik seperti itu ya, Pak, Insya ya? Allah, ya. Dan juga membangun Kaltim Harapan untuk di kita. IKN ini ya. Betul. Nah, terakhir nih Pak, karena, ini kan juga tadi perjalanan kita udah mengetahui profilnya Pak Seno, perjalanan dari awal sampai sekarang juga merasa nyaman di dunia politik. Nah, mungkin bisa dikasih pesan-pesan nih untuk sobatkom semua. Siapa tahu nih ada yang, tertarik di dunia politik, cuman kadang kan kalau lihat politik tuh, apaan sih gitu-gitu lagi. Nah, seperti itu. Mungkin Ya, ada tips ya, dan ya, ya. triknya dari Pak Seno Aji nih untuk sobatkom semua. Eh, kita tahu banyak orang melihat politik itu kotor. Iya. Nah, tapi kalau orang orang yang tidak baik masuk ke politik, maka akan menjadi politik tidak baik. Tapi kalau orang yang baik masuk ke politik, maka politik itu akan menjadi baik. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke politik, kita benar-benar harus bersihkan hati kita dulu. Kita harus ikhlaskan diri kita. Nah, setelah itu barulah berjuang di politik. Karena kalau politik ini mencari keuntungan pribadi, maka ya hasilnya juga ala kadarnya. Nah, memang kita menyarankan bahwa yang turun ke politik itu mereka yang sudah mapan dulu, sudah mapan di dunianya, barulah kita turun ke politik untuk menata, bagaimana aturan-aturan ini dibuat. Nah, ini menurut pendapat saya yang saya rasakan. Jadi pesan saya kepada para teman-teman yang mau masuk ke dunia politik, penuhinlah dulu keluargamu sebelum kalian berpindah ke haluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Iya iya. Jadi bukan juga dijadikan ajang keren-kerenan gitu ya, Pak, ya, Nah, masuk partai politik. itu yang sering terjadi. Yang mudah-mudahan itu nggak terjadi gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Terima Pak kasih, Seno Mbak Aji Cita. ya, luar biasa ini banyak sekali inspirasi dan juga insight-insight positif ya yang bisa kita dapatkan dari sosok Pak Seno ini, mulai dari bagaimana beliau, bergiat di bisnisnya, lalu menjadi seorang politisi namun juga berdampingan dengan bisnisnya tetap jalan ya, Pak, ya? Ya, insya Allah. Seperti pesan Pak Seno tadi, bagaimana jika teman-teman semua yang ingin masuk ke dunia politik, utamakan niat dulu, niat yang bersih ya, Pak, ya. Karena dari niat yang bersih itu insya Allah kita bisa,
mewujudkan apa yang kita cita-citakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk masyarakat di Kalimantan Timur. Terima kasih Sobatkom semua yang sudah bersamai Parlementaria di hari Senin ini, dan mudah-mudahan apa yang kami hadirkan di hari ini juga bisa mendapat banyak sekali hal-hal positif yang bisa Sobatkom ambil hikmahnya. Saya Nicita, mohon undur diri bersama semua tim dari Parlementaria. Kita ketemu lagi di segmen selanjutnya di hari Senin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.